Tahukah kamu, vitamin D merupakan salah satu vitamin larut lemak yang dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh. Vitamin D umumnya dikenal dengan nama The Sunshine Vitamin. Terdapat dua jenis vitamin D, yang pertama D2 atau disebut dengan ergocalciferol dan D3 cholecalciferol. Bagaimana perbedaannya? Berikut penjelasannya. Tubuh kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin D dari dua sumber, yaitu 7-dehidrokolesterol yang dimiliki oleh kulit dan dapat diaktifasi oleh sinar matahari, dan ergosterol yang dapat dipenuhi dari makanan. Vitamin D banyak kita jumpai juga pada makanan, utamanya vitamin D paling kaya pada cod liver oil, kemudian juga ada pada telur, susu, keju, margarin, dan ikan. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan akan vitamin D yang berbeda-beda. Bayi kurang dari 1 tahun membutuhkan 10 mikrogram per hari. Balita hingga anak-anak hanya membutuhkan 15 mikrogram per hari. Dewasa membutuhkan 600 IU international unit per hari, dan lansia lebih dari 70 tahun membutuhkan 800 international unit per hari. Kebutuhan ini akan vitamin D akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan usia. Berikut adalah proses metabolisme yang terjadi saat vitamin D masuk ke dalam tubuh. Sinar matahari mengandung sinar UVB yang apabila terkena kulit dapat mengaktifasi 7-dehidrokolesterol di epidermis kulit menjadi vitamin D3. Vitamin D dari makanan akan diserap dalam bentuk vitamin D2. Vitamin D2 dan vitamin D3 yang berasal dari kulit akan dibawa ke hati untuk dihidroksilasi dan diubah menjadi kalsidiol dengan penambahan ion OH oleh 25 alfa hidroksilase. Kalsidiol yang sudah terbentuk di hati akan dibawa menuju ginjal melalui pembuluh darah. Di ginjal, kalsidiol akan sekali lagi mengalami reaksi hidroksilasi dan akan berubah bentuk menjadi kalsitriol dibantu oleh enzim 1-alfa hidroksilase. Setelah dihidroksilasi di hati dan di ginjal, kalsitriol atau 1,25-dehidroksi vitamin D akan diedarkan ke seluruh sel tubuh melalui aliran darah. Vitamin D yang ada di peredaran darah akan memasuki sel dengan cara berikatan dengan sebuah reseptor yang disebut dengan vitamin D reseptor atau VDR. Di dalam sitoplasma, ikatan kompleks antara vitamin D dan VDR akan berikatan lagi dengan asam retinoat. Kemudian, ikatan ini akan memasuki inti nukleus untuk terlibat dalam proses transkripsi DNA. Walaupun vitamin D mudah didapatkan oleh tubuh, kita juga bisa mengalami kekurangan loh. Pada anak-anak, vitamin D akan menyebabkan rakitis atau riketsia. Secara fisik, seseorang yang mengalami riketsia akan membentuk lingkaran O atau kaki O. Sedangkan pada kelompok dewasa, kekurangan vitamin D memicu terjadinya osteomalacia dan osteoporosis, di mana vitamin D ini tidak membantu penyerapan kalsium secara optimal. Kekurangan dari vitamin D lainnya memicu penyakit kardiovaskular, diabetes, autoimun, kanker, meningkatkan risiko jatuh, dan depresi. Betapa ya, kasus kekurangan vitamin D masih banyak kita jumpai. Hal ini diketahui disebabkan oleh kurangnya terpapar sinar matahari, kurangnya asupan akan vitamin D, sehingga pencernaan kita akan vitamin ini juga berkurang. Adanya penurunan sintesis endogen seperti karena faktor usia, stres, hingga menyebabkan sirosis hati. Kemudian adanya peningkatan katabolisme di hepar, sehingga memicu degradasi dari vitamin D atau pemecahan vitamin D yang terbuang dalam sistem ekskresi kita. Akan tetapi, kelebihan konsumsi vitamin D juga tidak sehat bagi tubuhku. Kelebihan konsumsi vitamin D akan meningkatkan kadar kalsium di dalam tubuh.
sehingga memicu terjadinya hiperkalsemia, di mana adanya pengendapan kalsium di organ, dan hiperkalsiuria yang mengakibatkan pengkristalan sehingga terbentuknya batu ginjal. Untuk mencegah dampak dari kelebihan vitamin D, terdapat ambang batas dalam pengonsumsian vitamin D. Pada kelompok bayi, vitamin D tidak boleh melebihi dari 1000 international unit per hari. Pada anak-anak tidak boleh melebihi 10.000 international unit per hari. Pada kelompok dewasa tidak boleh melebihi dari 100.000 international unit per hari. Maka dari itu, FDA sepakat batas kadar si vitamin D pada suplemen itu tidak melebihi dari 2000 international unit. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan vitamin D, diharapkan kita dapat secara bijak dalam menerapkan gizi seimbang. Vitamin D utamanya berperan penting dalam penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Yuk, lebih sehat